Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa-siswaku yang saya kasihi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Namun sebelumnya Ibu harap keadaan kalian sehat walafiat dengan proses pembelajaran kita di rumah. Nah, untuk video pembelajaran kali ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah Ibu bahas di video yang pertama. Nah, untuk itu video ini materinya yaitu berupa struktur teks tanggapan kritis. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks tanggapan kritis. Bagian-bagian yang terdapat dalam teks tanggapan kritis. Bagian-bagiannya itu terdiri dari apa saja? Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama. Untuk itu, Ibu harap para siswa semua dapat menyimak dengan baik penjelasan Ibu dan dapat memberikan yang terbaik nanti pada saat penilaian akhir semester. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu kalian mampu menelaah struktur teks tanggapan kritis yang dibaca maupun didengar. Itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Ya. Untuk struktur teks tanggapan kritis atau bagian-bagian yang terdapat dalam teks tanggapan kritis itu ada 3. Yang pertama, bagian evaluasi. Yang kedua, bagian deskripsi teks.
Dan yang ketiga, penegasan ulang. Ya, baik, kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama dalam struktur teks tanggapan kritis yaitu evaluasi. Apa itu evaluasi? Dia memaparkan apa saja di bagian evaluasi ini. Nah, kita lihat. Ya, bagian evaluasi ini merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan kritis. Bagian evaluasi ini berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Ya, jadi para siswa, bagian evaluasi ini dia merupakan bagian yang paling pertama pada teks tanggapan kritis. Nah, bagian pertama ini dia membahas atau dia berisi mengenai pernyataan umum mengenai sesuatu apa yang akan disampaikan penulis dalam teks tersebut. Jadi dia menyatakan secara umum pendapat umum mengenai hal apa yang akan dibahas atau disampaikan nanti dalam teks tersebut. Pernyataan umumnya saja, misalnya bisa sejarahnya, bisa namanya, bisa tempatnya, dan lain-lain. Intinya dalam bagian evaluasi ini menyatakan pernyataan secara umum mengenai apa yang disampaikan oleh seorang penulis dalam teks tanggapan kritis ini. Ya, baik. Kedua yaitu deskripsi teks. Nah, di dalam deskripsi teks ini merupakan bagian kedua atau lebih jelasnya adalah bagian isi dalam teks tanggapan kritis. Bagian deskripsi teks ini memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Ya, berarti bagian deskripsi teks ini sudah merupakan bagian yang sangat penting karena dia merupakan bagian isi yang berisi mengenai informasi mengenai data-data maupun pendapat-pendapat yang dipaparkan pada bagian deskripsi teks ini. Nah, data-data itu bisa yang mendukung maupun yang melemahkan. Nah, jadi bisa dibilang deskripsi teks ini dia bagian yang paling penting sekali karena dia sudah memuat semua informasi dari apa yang penulis paparkan. Dan bagian penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian ketiga dari teks tanggapan kritis. Lebih jelasnya dia adalah bagian terakhir dari teks tanggapan kritis. Nah, di bagian penegasan ulang ini dia berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Jadi penegasan ulang ini berarti dia menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan penulis pada bagian deskripsi teks yang yaitu berupa data-data atau pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Jadi dia menegaskan kembali apa yang telah disampaikan penulis pada deskripsi teks. Ya, jadi bisa dibilang penegasan ulang ini penutup dari teks tanggapan kritis ya para siswa. Ya, itulah struktur teks tanggapan kritis. Dia terdiri dari 3 bagian, yaitu ada
evaluasi deskripsi teks dan penegasan ulang. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu memilih. Nah, baik para siswa-siswaku, Ibu harap apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari lebih lanjut, dan semoga kalian dapat memberikan yang terbaik nanti pada saat ulangan akhir semester. Oke, sukses selalu buat kalian. Terima kasih.